Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 6 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Mika. Nabi berkata, "Ya Tuhan, dengan tongkat-Mu gembalakanlah umat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Bashan dan Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau, yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali."
Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semua itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Menyadari Kerahiman Allah. Ada seorang narapidana yang merasa senang karena tidak lama lagi dia akan menghirup udara bebas setelah mendekam selama beberapa tahun di penjara karena kasus narkoba. Selama di dalam penjara, dia sungguh menyadari dan menyesali perbuatannya yang merusak dirinya dan telah mencemarkan nama baik keluarga serta menghancurkan orang lain. Setelah keluar dari penjara, dia berniat akan bertobat dan menjadi orang yang baik. Namun, setelah dia bebas dari penjara, keluarga, lingkungan, dan gereja serta masyarakat tidak mau menerimanya. Hal ini membuat dia sedih dan tertekan. Dia ingin hidup baru, tetapi keluarga serta masyarakat tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaharui diri. Saudara-saudari terkasih, kita sering memberi stigma atau cap jelek pada seseorang yang telah berbuat kesalahan atau dosa. Untuk seterusnya, dia dianggap sebagai pendosa yang harus dijauhi. Padahal orang itu sudah bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Hal ini yang membuat orang berpikir tidak ada gunanya bertobat dan hidup baik karena masyarakat toh tetap tidak menerimanya. Keadaan ini yang menyebabkan orang kembali melakukan kejahatan yang sama. Saudara-saudari terkasih, apakah Allah juga selalu mengingat dosa-dosa manusia dan tidak mau menerima orang berdosa kembali kepadanya? Paus Fransiskus dalam Misericordiae Vultus atau wajah kerahiman mengatakan, Allah itu seringkali menunda-nunda kalau hendak menghukum manusia. Namun, kalau Allah hendak memberkati dan mengasihi manusia, Ia lakukan di saat itu juga. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan kita hari ini menampilkan wajah Allah yang Maha Rahim. Dalam bacaan pertama pada nubuat Mika dikatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri?" Dalam bacaan Injil hari ini juga dikatakan, Ia adalah Bapa yang dengan setia menantikan anak bungsunya pulang.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Allah digambarkan sebagai seorang bapa yang rindu menantikan anaknya yang durhaka kembali pulang ke rumahnya. Tuhan Allah adalah sosok pribadi yang pengampun, yang tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan anaknya. Dia mau menerima anaknya yang berdosa. Yang penting, ia mau memulai hidup baru bersama dia dan menyadari akan dosa-dosanya. Kesadaran akan besarnya kerahiman Allah yang mengatasi dosa dan kesalahan manusia inilah yang hendaknya menggerakkan hati kita untuk datang kepada Allah dengan rendah hati memohon kerahiman dan pengampunannya. Namun menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita sungguh menyadari dan sungguh mengalami wajah kerahiman Allah? Wajah yang tak pernah kecut kepada anak-anak yang dikasihinya. Wajah yang selalu mengundang kita untuk bertobat. Wajah yang mengajak kita untuk saling mengampuni. Demikian juga dengan kasih-Nya tidak sedikit pun berkurang. Oleh karena itu, kita harus berani pulang setelah kita pergi jauh dari Allah Bapa kita, sambil kita mengaku, "Bapa, aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa." Maka seberapapun besarnya dosa kita, kalau kita mau mengakui, menyesali dan mohon ampun serta kerahiman Allah, maka Dia akan mengampuni dosa kita dan menerima kita kembali sebagai anak-Nya. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Rahim, berilah kami kesadaran akan kerahiman-Mu, sehingga menggerakkan hati kami untuk datang kembali kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.